Selamat siang, Ibu Cacun. Perkenalkan nama saya Ivan Sarwono, NIM A12 2023 07120. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas review jurnal pada kasus pemetaan entitas dan aliran pada jaringan sistem rantai pasok produk susu. Studi kasus di PT Frisian Flag Indonesia, Jakarta. Pendahuluan, persaingan di dunia bisnis yang semakin meningkat menyebabkan pelaku industri sadar bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan di bagian internal perusahaan saja. Selain itu, adanya tuntutan pelanggan yang semakin tinggi membuat perusahaan membutuhkan peran serta pihak eksternal seperti supplier dan jaringan distribusi. Kesadaran dan akan pentingnya peran serta semua pihak juga dirasakan oleh PT Frisian Flag Indonesia (PT FFI) yang memproduksi dan memasarkan produk susu Frisian Flag atau yang lebih dikenal dengan nama susu bendera oleh masyarakat Indonesia. PT FFI telah memimpin industri susu nasional sebanyak lebih dari 88 tahun. PT FFI memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk susu kental manis, sweet, condensed milk, susu bubuk, powder milk, dan susu cair siap minum liquid milk dengan merek-merek Frisian Flag, Yes, Energo, Creamer, Calkimax, dan Omela. Pembahasan pada penelitian ini, pemetaan yang dilakukan terdiri dari dua bagian utama, yaitu pemetaan terhadap seluruh entitas yang terlibat dan pemetaan terhadap seluruh aliran yang terjadi pada jaringan sistem rantai pasok supply chain network produk susu PT FFI. Entitas dalam jaringan sistem rantai pasok. Pada jaringan sistem rantai pasok PT FFI ada berbagai jenis entitas yang terlibat, yaitu pemasok, supplier, pemanufaktur, pabrik, distributor, dan retailer. Pemasok, supplier, pembuatan produk susu Frisian Flag, susu bendera, membutuhkan bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama berupa susu segar dan susu bubuk, sedangkan bahan baku pendukung berupa gula, garam, flavor, emulsifier, dan stabilizer. A. Koperasi Peternakan Bandung Selatan KPBS Pengalengan. KPBS Pengalengan berada di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. KPBS merupakan koperasi primer di bidang persusuan bersifat single purpose kooperatif dengan produk utama susu beserta hasil olahannya. KPBS Pengalengan memiliki daerah kerja yang luas yang terbagi ke dalam 3 daerah kerja yang meliputi Kecamatan Pengalengan, meliputi 12 desa, Kecamatan Pacet, meliputi 7 desa, dan Kecamatan Kertasari, meliputi 1 desa. KPBS Pengalengan membentuk 24 komisariat daerah dan 34 pelayanan koperasi untuk melayani semua anggotanya. B. Koperasi Peternakan Sapi Perah KPSP Boyolali. Sebagian besar penduduk Boyolali memiliki mata pencarian seperti peternak sapi yang jumlahnya mencapai sepertiga dari total penduduk atau sekitar 256.560.000 orang. Jumlah sapi yang dimiliki oleh para peternak sebanyak 62.130 ekor sapi perah dan 88.910 ekor sapi potong. C. Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara KPSBU Lembang. KPSBU Lembang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. KPSBU Lembang memiliki jumlah anggota peternak sapi perah sebanyak 6.500 orang. Produksi susu yang dihasilkan adalah sebesar 125 ton per hari dari total populasi sapi perah sebanyak 18.500 ekor. PT FFI sebagai holding company memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT Formos Indonesia, PT FI yang bertugas untuk memproduksi susu bendera, PT Frisian Flag Indonesia (PT FVI) yang bertugas untuk mendukung produksi dan pemasaran, dan PT Tesori Mulia yang bertugas untuk distribusi penjualan produk susu hingga ke konsumen akhir. 1. Distributor dan retailer. PT FFI memiliki 1 anak perusahaan bernama PT Tesori Mulia yang berperan sebagai distributor utama dari produk susu bendera yang didistribusikan hingga ke tangan pelanggan atau konsumen akhir melalui distributor wholesaler DWS, modern wholesaler MWS, dan supermarket SM berskala besar. 2. Distributor DWS, MWS, SM. PT Tesori Mulia mendistribusikan produk susu bendera ke konsumen melalui distributor wholesaler DWS dan modern wholesaler MWS yang terdapat di tiap kota besar di Indonesia. Berikut adalah bagian alur sistem distribusi PT Tesori Mulia sampai ke tangan konsumen. Ketiga, retailer SWS. Retailer dan sub-wholesaler SWS dari PT FFI bertugas untuk menjual produk susu bendera langsung ke konsumen akhir. PT FFI memiliki mitra usaha kecil dan menengah UKM pedagang grosir tradisional sebanyak 750 mitra.
aliran dalam jaringan sistem rantai pasok. Pada jaringan sistem rantai pasok PT FFI terdapat 3 jenis aliran yang terjadi, yaitu aliran informasi, aliran fisik, dan aliran pembayaran. Satu, aliran informasi yang terdapat di dalam entitas rantai pasok penghasil produk susu bendera meliputi aliran informasi permintaan terhadap produk jadi susu bendera, aliran informasi permintaan bahan baku dari PT FI dan PT FVI ke pihak supplier, dan aliran informasi keterlambatan distributor dalam pembayaran. 3. Aliran fisik yang terjadi di dalam rantai pasok penghasil produk susu bendera adalah aliran bahan baku dari supplier PT ke PT FI dan PT FFI, dan aliran produk dari jadi PT Tesori Mulia ke distributor hingga akhirnya mengalir sampai ke tangan konsumen akhir. 3. Aliran pembayaran. Konsumen yang membeli produk jadi susu bendera dari retailer atau SBS atau supermarket SM membayar secara langsung tunai produk yang dibelinya. Sementara itu, retailer dan SWS memiliki tenggang waktu untuk pembayaran atas produk susu yang dibelinya dari pihak MWS ataupun DWS. Kesimpulan, jadi PT FFI memiliki jaringan sistem rantai pasok yang telah terintegrasi untuk menghasilkan produk susu yang berkualitas. Jaringan sistem rantai pasok yang dimiliki terdiri dari entitas-entitas yang dimulai dari supplier, distributor, dan retailer yang mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen akhir. Supplier utama yang bertugas sebagai pemasok susu segar berasal dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri. Supplier domestik susu segar meliputi KPBS Pengalengan, KPSBU Lembang, dan KPSP Boyolali, sedangkan supplier luar negeri berasal dari negara Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Pada sistem rantai pasok produk susu, PT FFI terdapat 3 aliran, yaitu aliran informasi, information flow, aliran fisik, physical flow, dan aliran pembayaran, financial flow. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Titin.